Apa? Semesta Spider-Man Tobey, Spider-Man Andrew, bahkan Wolverine versi Hugh Jackman di Earth 1005 sepertinya akan mengalami sebuah kehancuran di Avengers Doomsday. Wow, cukup menarik nih. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sambil kita menunggu mengenai update terbarunya untuk Project Avengers Doomsday, di video kali ini aku pengen bahas mengenai satu teori yang dimana bisa aku jabarkan dengan jelas terkait dengan semestanya Spider-Man varian yang pernah kita lihat di filmnya Spider-Man No Way Home. Lah kok bisa? Seperti kalian tahu ya bahwa di film Spider-Man No Way Home ada sebuah bentuk anomali multiverse yang sangat gokil banget dan bahkan bisa mengacaukan eksistensi multiversal itu sendiri. Karena untuk pertama kalinya kita akhirnya bisa melihat dua varian Spider-Man yang pernah kita lihat di filmnya Spider-Man 2002 karya Sam Raimi dan juga filmnya The Amazing Spider-Man. Yang which is kedua film ini sebuah bentuk film yang berbeda universe, berbeda semesta, dan juga berbeda keadaan ya. Jadi ketika mereka udah comeback kepada film Spider-Man No Way Home, itu berarti semesta multiverse bahkan semua garis timeline juga akhirnya bercabang dengan sangat brutal. Yang dimana visualnya udah pernah kita lihat di serialnya Loki season kedua. Yang dimana ketika multiverse udah mulai gak stabil, alhasil TVA bahkan semua semesta timeline akhirnya hancur. Tapi hal itu akhirnya berhasil diperbaiki oleh si God Loki dengan cara menampung semua berbagai macam garis timeline ini sehingga pada akhirnya multiverse tetap eksis. Oke, jadi bukan cuma secret timeline doang, tetapi semua branch timeline yang ada pada multiverse Marvel yang sejauh ini udah pernah kita lihat dulu ya. Makanya ya lagi-lagi mengenai multiverse, mengenai semua timeline alternatif, semuanya harusnya masih aman. Tapi konsekuensinya akan tetap ada. Yang dimana ketika Spider-Man Tom Holland udah menyembuhkan semua para musuh-musuh Spider-Man di filmnya Spider-Man No Way Home, kayak Doc Ock, Green Goblin, Sandman, Electro, segala macam, dan Lizard, ketika mereka udah disembuhkan oleh si Peter Parker ini ya, dan akhirnya mereka kembali kepada semesta mereka masing-masing. Yang which is hal itu akan menciptakan sebuah timeline alternatif yang harusnya hal itu tidak boleh kejadian. Karena Doctor Strange sudah pernah mengatakan bahwa kematian semua para musuh-musuh Spider-Man ini adalah sebuah bentuk kejadian yang harus terjadi. Dan itu adalah takdir mereka sendiri. Oke? Jadi ketika hal itu akan diubah oleh Peter Parker dengan cara yang gak lazim, alhasil hal itu akan menciptakan sebuah bentuk timeline alternatif yang dimana itu bisa mengacaukan semua sistem tatanan multiverse yang akan terjadi kepada Marvel ini ya. Jadi ya, well, dampaknya adalah udah pernah kejadian fatal di filmnya Spider-Man No Way Home. Belum lagi kita bisa melihat ya bahwa si Vulture alias Adrian Toomes yang merupakan musuh Spider-Man di film Spider-Man Homecoming kemarin, dia akhirnya ke transfer kepada semestanya Sony Spider-Man Universe pak. Tepatnya di filmnya Morbius karena kacauan di filmnya Spider-Man No Way Home. Thanks for meeting me, Doc. Has to do with Spider-Man, I think. Intriguing. Jadi ya literally multiverse Marvel tuh udah hancur banget ketika di filmnya Spider-Man No Way Home. Belum lagi ke filmnya Doctor Strange in the Multiverse of Madness, yang dimana pada akhirnya Doctor Strange ini udah menciptakan sebuah bentuk anomali yang bisa menghancurkan semesta multiverse itu sendiri. Yang dimana hal ini akhirnya diperingatkan oleh para anggota Illuminati di Earth 838 oleh Baron Mordo dan juga dari Profesor Xavier serta varian dari Reed Richards versi John Krasinski ini ya. Jadi ya hal itu mengenai multiverse Marvel ya udah hancur sebenarnya udah mulai dari awal di era-eranya MCU Multiverse Saga. Bahkan kalau kalian masih ingat ya, di zaman-zamannya film X-Men Days of Future Past, yang which is hal itu di luar MCU aja, multiverse Marvel sudah mulai mengalami keretakan yang sangat brutal banget.
yang dimana akhirnya Logan udah menciptakan sebuah bentuk timeline alternatif ketika semua para anggota X-Men akhirnya mereka selamat dari pembantaian para robot Sentinel di tahun 2023. Which is hal itu kejadian di filmnya X-Men Days of Future Past. Tapi hal itu akhirnya akan berdampak kepada film Logan, yang dimana film Logan terjadi akibat Logan versi Hugh Jackman ini ya udah menciptakan sebuah timeline alternatif, sehingga pada akhirnya masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan udah mulai berubah. Tapi lagi-lagi, setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensi brutal yang akan mereka jalankan. Contoh seperti Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, yang dimana katanya mereka juga akan tampil sebagai varian Spider-Man di filmnya Avengers Doomsday bahkan Secret Wars. Artinya apa? Artinya sepertinya semesta mereka berdua itu akan mengalami incursion, Pak. Oke, karena apa? Karena perbuatan mereka di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin dengan cara mengubah takdir semua para musuh Spider-Man ini menjadi manusia biasa kembali. Kan gak boleh, Pak. Makanya ya lagi-lagi coy, hal itu udah berdampak luas kepada Marvel Multiverse ini. Udah kelar tuh, waduh, udah kacau, Pak, kacau. Belum lagi dengan filmnya Ant-Man and the Wasp Quantumania, Pak, yang dimana di ending akhirnya kita bisa melihat bahwa para Council of Kang dari berbagai macam multiverse Marvel dan bahkan timeline alternatif ini akhirnya mereka memutuskan untuk menginvasi multiverse dengan cara yang sangat brutal. Tapi katanya nih di filmnya Avengers Doomsday sepertinya mereka semua akan dibantai oleh si Victor Von Doom alias Dr. Doom, yang dimana katanya Dr. Doom itu akan menghancurkan semua para varian Kang di semesta tersebut ya, yang which is bocorannya udah pernah kita lihat di Twitter kemarin, Pak. Tapi sekali lagi ya, gambar ini adalah gambar hasil dari generate AI, bukan gambaran yang kita lihat dari versi original, bukan ya, bukan. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu, bisa jadi hal ini adalah sebagai bentuk visual S3 marketing Marvel lagi nih. Karena apa? Marvel itu selalu promosi dengan berbagai macam gambar-gambar atau video yang bocor ke sosial media, selalu, Pak, selalu banget ya. Makanya info ini jangan kita telan mentah-mentah. Bisa jadi ini sebuah bentuk visual yang sepertinya hal itu akan terjadi kepada filmnya Avengers Doomsday. Tapi mengenai visualnya tidak akan seperti ini, tapi mengenai gambarannya mungkin seperti ini. Oke, paham ya? Nah gitu cuy, waduh makin kacau nih. Gokil. Nih Marvel ya, lagi-lagi ini ya makin cooking mengenai Project Avengers Doomsday dengan segala berbagai macam spekulasi, teori. Well, sabar ya, sabar, karena di hari besok kita akan mendapatkan sebuah bentuk official teasernya Avengers Doomsday yang melibatkan para anggota X-Men. Oke, dan nextnya kita akan breakdown detail mengenai project itu, oke? Tapi sekali lagi ya, itu cuma sebuah rumor doang dari para fans, yang dimana which is hal itu harus kita tunggu kepada projectnya Avengers Doomsday mendatang yang akan siap tayang pada akhir bulan tahun 2026 ini cuy, oke? Masih tinggal 11 bulan lagi, masih lama nih. Gokil ya. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.